Assalamualaikum, selamat pagi siswa-siswiku. Semoga kalian sehat semua ya. Pertemuan kali ini, Bu Guru tidak akan memberikan materi dan tugas baru, tetapi Bu Guru akan membahas soal-soal pertemuan sebelumnya, yaitu tentang materi cerita fantasi. Kita mulai dari soal nomor 1 ya. Baik, untuk soal nomor 1, Bu Guru bacakan dulu soalnya ya. Gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya hayal yang dituangkan dalam bentuk cerita disebut. Baik, di dalam video pembelajarannya sudah ada penjelasannya kalau itu adalah pengertian dari cerita fantasi, dan sudah jelas juga kalau materi kita tentang cerita fantasi. Jadi jawaban yang benar adalah B, cerita fantasi. Kenapa bukan A? Yang A itu kan teks deskripsi. Teks deskripsi itu kan materi bab 1, materi yang sudah lewat. Teks deskripsi itu adalah teks tentang penggambaran suatu objek. Sedangkan opsi yang C itu teks eksposisi. Teks eksposisi adalah jenis pengembangan paragraf yang isinya memberikan informasi dan pengetahuan dengan sejelas-jelasnya, misalnya berita. Sedangkan yang D ini teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang bagaimana fenomena alam itu terjadi, misalnya tentang bencana alam. Soal nomor 2, yang bukan termasuk ciri cerita fantasi adalah. Di dalam video pembelajaran juga sudah dijelaskan ciri-ciri cerita fantasi. 1. Mengandung keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Yang kedua, memiliki ide cerita. Yang ketiga, menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Yang keempat, unik dan memiliki kesaktian. Yang kelima, bersifat fiksi atau hayalan. Yang terakhir, menggunakan bahasa sehari-hari. Berarti sudah jelas ya, yang bukan ciri dari cerita fantasi adalah jawaban yang C, yaitu bersifat fakta, artinya nyata. Sedangkan cerita fantasi itu bersifat hayalan. Selanjutnya soal nomor 3. Cerita fantasi yang menggunakan latar satu masa saja adalah pengertian dari. Di dalam video pembelajaran sudah ada ya dijelaskan jenis-jenis cerita fantasi. Yang pertama, berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata ada 2, yaitu cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Cerita fantasi total yaitu semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Contohnya film SpongeBob. Sudah tahu ya film SpongeBob? Tokohnya hewan laut tetapi beraktivitas seperti manusia. Misalnya bisa memasak, bisa bicara. Sedangkan yang kedua yaitu cerita fantasi irisan. Cerita fantasi irisan yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa pernah terjadi pada dunia nyata. Contohnya di sini film Superman. Tahu ya film Superman? Yaitu tokohnya manusia tapi dia bisa terbang, punya kekuatannya bisa terbang. Kemudian yang kedua contohnya Spider-Man. Tokohnya di situ manusia, tetapi punya kekuatan seperti laba-laba. Baik, kalau tadi jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Nah sekarang jenis cerita fantasi berdasarkan latar cerita juga ada 2, yaitu cerita fantasi latar lintas ruang dan waktu. Kemudian cerita fantasi latar waktu sezaman. Cerita fantasi latar lintas waktu adalah cerita fantasi yang menggunakan 2 latar waktu yang berbeda. Misalnya film kartun Doraemon. Tahu ya film kartun Doraemon? Nah,
Kenapa dikatakan menggunakan dua latar waktu? Karena film Doraemon itu ceritanya datang dari masa depan, kemudian kembali ke masa lalu. Kemudian yang kedua, cerita fantasi latar waktu sezaman, yaitu cerita fantasi yang menggunakan latar waktu satu masa saja. Contohnya di sini film kartun Adit, Sopo, dan Jarwo. Kenapa dikatakan satu masa? Karena ceritanya mengikuti perkembangan zaman. Nah, dari semua penjelasan tadi, jadi sudah jelas ya, jawaban yang benar adalah jawaban yang D, cerita fantasi latar sezaman. Soal nomor 4. Berikut ini yang bukan termasuk unsur intrinsik cerita fantasi adalah. Di dalam video pembelajaran juga sudah dijelaskan apa saja yang termasuk dalam unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang berada di dalam sebuah cerita. Di antaranya tema. Tema itu ide yang mendasari cerita. Yang kedua alur. Alur adalah jalannya suatu cerita. Yang ketiga tokoh. Tokoh di sini adalah nama-nama pelaku atau pemain. Kemudian ada penokohan. Penokohan itu sifat tokoh. Kemudian yang selanjutnya sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam sebuah cerita. Kemudian yang selanjutnya konflik. Konflik adalah masalah yang ada di dalam cerita itu. Yang terakhir amanat. Amanat artinya pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita. Nah, jadi sudah jelas ya, yang bukan termasuk unsur intrinsik adalah jawaban yang A, latar belakang pengarang, karena itu termasuk unsur ekstrinsik. Soal yang nomor 5 atau soal yang terakhir. Berikut ini yang termasuk unsur ekstrinsik cerita fantasi adalah. Tadi sudah Bu Guru jelaskan unsur intrinsik. Nah, sekarang yang termasuk unsur-unsur ekstrinsik atau unsur yang berada di luar cerita, yaitu bahasa. Kemudian latar belakang pengarang. Yang terakhir nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah cerita. Jadi sudah jelas ya jawabannya. Yang termasuk unsur ekstrinsik adalah yang D, yaitu bahasa. Sedangkan tema, amanat, dan sudut pandang termasuk unsur intrinsik. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas ya? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.